Salah satu hal menarik yang muncul di chapter 1109 adalah bagaimana Vegapunk nampaknya berhasil mewujudkan mimpi besarnya. Di chapter 1108 kemarin, Vegapunk nampak sudah tidak berdaya. Selain itu, Kizaru juga menyerang Vegapunk dengan pedang cahayanya. Hal tersebut mau tidak mau membuat kondisi Vegapunk yang sebelumnya terluka parah semakin tidak menentu, dan kemungkinan pada akhirnya Vegapunk tewas akibat luka tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh para Saturn yang yakin jika Vegapunk sudah tewas. Yang menarik adalah di momen Vegapunk diduga tewas, tiba-tiba dia merilis sebuah rekaman. Dalam chapter 1109 nampak tayangan tersebut memperlihatkan Vegapunk dan juga Shaka serta satelit lainnya. Siaran tersebut nampaknya bisa didengar di hampir seluruh dunia, bahkan pihak Angkatan Laut dan Mary Gois juga mengetahui hal tersebut. Vivi, Wopslap, Morgans, Rebecca, bahkan Leo, juga mendengar siaran Vegapunk tersebut. Dia memberikan waktu 10 menit bagi semua orang untuk mempersiapkan Denden Mushi video mereka. Apa yang kemudian ingin Vegapunk sampaikan memang masih jadi pertanyaan, namun, di chapter kemarin, Vegapunk mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan merupakan rahasia dunia yang bisa membuat semua orang terkejut. Seperti yang diketahui, Vegapunk memiliki beberapa mimpi besar dalam hidupnya. Selain menyediakan sumber energi yang gratis yang bisa digunakan oleh orang-orang, Vegapunk juga ingin semua orang, khususnya para ilmuwan bisa saling berbagi informasi yang terjadi di seluruh dunia yang merupakan konsep yang sama seperti internet di dunia nyata. Dengan begitu, semua bisa tahu apa yang terjadi di belahan lautan lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, Vegapunk ingin Pulau Egghead menjadi host dari seluruh aktivitas tersebut dan Punk Records menjadi server dari semua informasi yang ada. Dan kemungkinan inilah yang sedang Vegapunk lakukan sekarang. Dengan memanfaatkan Labo Face miliknya, Vegapunk menyiarkan rekaman miliknya ke seluruh dunia. Dan seperti yang Gorosei ungkap di chapter 1109 tidak ada yang bisa menghentikan hal tersebut. Kizaru menjadi salah satu sorotan dalam arc Egghead. Karena, dalam kilas balik Kuma terungkap jika dia ternyata memiliki koneksi mendalam dengan Vegapunk, Sentomaru, bahkan Bonnie. Dialah yang ditugaskan oleh Saturn untuk mengawasi proses perubahan Kuma menjadi cyborg dalam waktu 2 tahun. Kizaru bisa dibilang sudah menjadi sosok dekat bagi Vegapunk dan yang lain. Namun, pada kenyataannya, Kizaru tetaplah seorang angkatan laut yang pada akhirnya berada di pihak Saturn. Kizaru sempat diperlihatkan bertarung menghadapi Luffy dan yang lain, seperti Sanji. Namun, memang pertarung menghadapi Kizaru ini tidak berlangsung lama. Misalnya, dalam menghadapi Sanji nampak dia hanya menahan serangan Kizaru. Sementara, pertarungannya sendiri tidak pernah terjadi. Kemudian, dalam menghadapi Luffy, Kizaru nampak sama sekali tidak berdaya apalagi ketika Luffy menggunakan Gear 5 miliknya. Di chapter sebelumnya nampak bagaimana Kizaru tidak mampu berbuat banyak yang membuat pada akhirnya mereka berdua kelelahan. Dan di chapter lainnya juga diperlihatkan bagaimana Kizaru dengan mudah dicengkram hingga luka parah oleh Luffy. Puncaknya adalah di chapter 1109 nampak bagaimana Luffy akhirnya benar-benar mengalahkan Kizaru. Dia melemparkan tubuh Kizaru dari luar Egghead. Luffy melempar tubuh Kizaru ke arah pantai. Untungnya, Kizaru mendapat di salah satu kapal angkatan laut dan nampak kelelahan atas pertarungan itu. Ini seolah memberikan gambaran bahwa level kekuatan dari Yonko memang berada di atas Admiral. Eiichiro Oda memang masih belum memberikan informasi lebih mengenai kekuatan Gorosei Saturn di cerita One Piece, namun ada beberapa fakta terkait kekuatan Gorosei tersebut. Saint Jay Garcia Saturn merupakan salah satu Gorosei yang ada di cerita One Piece. Dan saat ini, Gorosei tersebut nampak sedang bersiap untuk menghadapi Luffy di Pulau Egghead. Ada beberapa fakta mengenai kekuatan dari Gorosei Saturn. Satu hal yang pasti dari kekuatan para Gorosei dan Gorosei Saturn alias Saint Jay Garcia Saturn adalah mereka memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Kedua adalah bagaimana para Gorosei juga memiliki healing factor atau kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Hal ini berkat kekuatan dahsyat dari buah iblis yang mereka miliki. Dan hal ini terbukti di chapter 1109. Dalam chapter ini, Luffy mencoba untuk menyerang Gorosei Saturn dan Kizaru dengan kekuatan Gear 5. Ketika Kizaru harus mengalami kekalahan dan luka parah akibat serangan tersebut, hal sebaliknya justru diperlihatkan oleh Saturn. Nampaknya semua serangan yang Luffy hadirkan atau arahkan kepada Saturn nampak sama sekali tidak memberikan efek apapun.
Justru, Saturn bisa memberikan serangan balik kepada Luffy seperti yang nampak di chapter ini. Luffy pun heran dengan situasi tersebut dan dia heran dengan kekuatan atau apa yang terjadi kepada Saturn. Luffy masih belum sadar jika Saturn memiliki kekuatan buah iblis yang dahsyat yang membuatnya bisa tahan terhadap berbagai serangan. Selain itu, Saturn juga nampak sama sekali tidak terluka setelah terkena serangan. Situasi Luffy kini semakin pelik karena selain harus bisa menghadapi Saturn, para Gorosei lainnya juga nampak muncul di Pulau Egghead. Artinya, kini Luffy bukan hanya harus menghadapi pertarungan 1 versus 1, melainkan 1 versus 5. Hal ini tentunya tidak memberikan situasi yang menguntungkan bagi Luffy yang mana menarik untuk melihat seperti apa kelanjutan ceritanya. Berdasarkan review One Piece Chapter 1109 diketahui bahwa Luffy sekarang berada dalam situasi terpojok. Dia harus menghadapi seluruh Gorosei yang berusaha untuk menghentikan siaran Vegapunk. Di sisi lain, Saturn sendiri nampaknya kewalahan dan tidak mampu menghadapi Luffy sambil juga menghentikan siaran Vegapunk yang mana hal tersebut jadi alasan Saturn memanggil Gorosei lain. Kita nantikan saja ya guys seperti apa kelanjutan ceritanya.